datang memuji nama besar nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu pujian, dipuji, beri hormat.
Kami sungguh bersuka cita hari ini kembali kami boleh bersama-sama dalam ibadah raya minggu yang boleh kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau boleh mengumpulkan kami umat-umat-Mu di tempat ini. Bahkan umat-umat-Mu yang lain yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau berkarya dengan kuasa-Mu melawati kami semua, sehingga kami boleh Tuhan memberi yang terbaik dari tempat ini. Kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, berkaryalah Engkau dengan kuasa Roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami beribadah dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama besar nama Tuhan. Kita akan satu pujian, benteng hidupku. Sorakan haleluya. Yesus yang
akan melangkah ke acara berikutnya. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus, Engkau sungguh baik.
sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami sudah mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami kembali datang menghadapi hadirat-Mu Bapa. Engkau melihat pribadi kami masing-masing Bapa. Di saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan, Engkau mengantar di tempat ini biar dia dapat tiba dengan selamat Bapa. Dan kami rindu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Tuhan, berikan hati yang murah kepada kami Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu Bapa, pribadi lepas pribadi kami Bapa. Apa yang kami miliki Bapa berasal daripada-Mu. Justru itu ya Bapa, berikan kasih kemurahan kepada kami, hati kami yang suci Bapa, untuk memberi yang terbaik kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Kita akan satu pujian, Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Tuhan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Mari kita siapkan hati kita, kita akan diisi bencana firman Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, kita akan satu pujian, sujud di altarnya. Mengerti berlaku
Kami percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, bahkan persembahan mengembalikan milik-Mu yang sudah kami lakukan, semuanya Tuhan melihat dan berkenan kepada Tuhan. Dan setelah kami memuji, memuliakan Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami semua, dan segala rancangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang dalam ruangan ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita tetap diberi kekuatan, bahkan kesempatan oleh Tuhan, sehingga kita boleh kembali bersama-sama dalam beribadah di hari ini. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kalau sudah dapat, mari yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya jemput kita berdiri, kita akan bacakan bersama-sama firman Tuhan ini dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Dalam hitungan yang ketiga sama-sama kita akan membacakannya. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Suruhlah dia membantuku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita akan membahas tentang pelayanan Marta. Tentunya cerita tentang Maria dan Marta ini tidak asing lagi bagi kita. Dan hari ini kita akan menyoroti secara khusus tentang pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Marta adalah suatu pelayanan yang baik. Sekali lagi, tidak salah apabila memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan tumpangan. Sebab kalau kita lihat di ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu kampung, dan kampung itu namanya Betania, sebab Marta dan saudaranya itu tinggal di Betania, rumah mereka ada di sana. Dan ketika mereka tiba, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem tentunya membutuhkan tumpangan. Dan apa yang dilakukan oleh Marta sesuatu yang baik, di mana Alkitab berkata di ayat yang ke-38, bunyinya seperti ini. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta, saya katakan tadi, ini sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang salah. Tetapi sikap yang patut kita contohi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di mana memberikan tumpangan itu harus kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Sebab itu perintah Tuhan, bukan cuma sekedar tiba-tiba saja Marta memberikan tumpangan, enggak. Tetapi kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua, inilah yang dipahami oleh Marta. Ayat yang kedua dari Ibrani 13 bunyinya,
Janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Marta tahu bahwa menyiapkan tumpangan bagi orang yang membutuhkan ini merupakan kehendak Tuhan. Sehingga dia tidak segan-segan ketika Tuhan datang. Kemudian dia menyambut Tuhan dan memberikan tumpangan. Apa yang dilakukan oleh Marta ini merupakan bentuk rasa hormat Marta kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Apa yang Marta lakukan ini bukan untuk cari nama, bukan supaya dia dipuji, bukan. Tetapi apa yang dia buat, yang dia lakukan adalah bentuk rasa hormat kepada Tuhan. Sebab kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Marta melakukan itu, menerima dia, Alkitab tidak mencatat bahwa dia mencari muka, enggak. Atau dia mencari hormat dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Wah, lihat Marta menyambut Yesus dan orang yang banyak, supaya dipuji dan sebagainya. Tujuan Marta melakukan itu bukan untuk hal yang demikian. Tetapi Marta mau melakukannya karena dia tahu bahwa ketika dia menerima, memberikan tumpangan, Tuhan melihatnya dan ada upah tersendiri yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang memberikan tumpangan bagi orang yang sudah membutuhkan tumpangan. Alkitab katakan dalam Ibrani 13 tadi ayat yang kedua, dengan berbuat demikian ada beberapa orang yang tidak menyadari mereka sedang menjamu malaikat Tuhan. Ada satu contoh bagaimana ketika Lot menjamu orang yang datang di tempatnya tanpa dia sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Syukurlah Lot menjamu dengan baik. Dan pada akhirnya walaupun istrinya harus menjadi tiang garam, tetapi dia dan anak-anaknya selamat. Jadi kita lihat bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh Marta ini merupakan satu hal yang perlu kita contohi, karena pada akhirnya, pada penghakiman terakhir, kalau kita melihat dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-25, di sana dijelaskan bagaimana ketika penghakiman terakhir, bagaimana Tuhan mau memisahkan orang-orang di sebelah kiri, orang-orang di sebelah kanan seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Kalau kita membaca di sana bahwa ada sesuatu yang dicela Tuhan terhadap mereka-mereka yang ada di sebelah kiri. Apa yang Tuhan katakan di sana? Bahwa ketika dia lapar, mereka tidak memberi makan. Ketika dia butuh tumpangan, tidak diberikan tumpangan. Ketika dia berada di dalam penjara, mereka tidak menjenguk dan sebagainya. Orang-orang yang ada di sebelah kiri bertanya, bagaimana kami melihat engkau lapar? Bagaimana kami melihat engkau membutuhkan ini dan itu dan sebagainya, kata mereka. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40 bunyinya seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita kan tidak bisa menunggu Tuhan dalam wujud aslinya Tuhan datang ke rumah kita. Tidak. Tuhan ada di sorga. Tetapi setiap orang yang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ada di dalam hidupnya. Dan setiap orang yang kita jamu karena dia percaya kepada Tuhan, sama seperti kita menjamu Tuhan. Dan ini patut saudara yang kesalahan Tuhan kita lakukan. Ayat yang kelima dari Matius pasal yang ke-18 bunyinya seperti ini. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita,
Sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya Paulus katakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Walaupun mungkin itu kita bekerja kepada seseorang, tapi kita melakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika kita melakukan seperti untuk Tuhan, kita bisa memberi yang terbaik dalam apa yang kita buat, kita lakukan. Berbuatlah yang baik. Ketika kita melakukannya, Alkitab berkata ada upah bagi kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 34 berkata begini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi sungguh luar biasa. Jadi tidak sia-sia, tidak rugi kalau kita menjamu orang. Tidak rugi. Saudara, kalau kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak datang sendiri. Tapi dia datang dengan murid-muridnya. Tapi Marta tahu, tidak sia-sia kalau dia mau menjamu mereka. Sehingga dia mau melakukan yang baik. Kemudian kalau kita tidak melakukannya, tadi kalau kita melakukannya ada upah yang akan kita terima. Nah sekarang kalau kita tidak melakukannya, tentunya ada juga hal yang akan kita alami. Ada hal yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita yang tidak mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, sesuatu yang baik. Kita lihat di ayat yang ke-41 dari Matius pasal 25, bunyinya seperti ini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, ini tidak main-main. Akibat dari tidak mau melakukan hal yang baik seperti yang dilakukan oleh Marta, itu dampaknya tidak main-main. Itu berkaitan dengan kehidupan yang kekal, di mana hidup selama-lamanya dalam siksaan api neraka. Jadi mau tidak mau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Marta ini harus kita buat, harus kita lakukan. Karena Alkitab berkata, dengan kita berbuat demikian, tanpa kita sadari, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Keluar hal yang tidak baik dari mulut. Marta melakukan hal itu, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Tentunya yang dia siapkan adalah makanan. Karena Marta tahu mereka membutuhkan makanan dan itu dia siapkan. Marta tidak memperhitungkan berapa banyak biaya yang harus dia keluarkan. Dia tidak perhitungkan semuanya itu, sebab Alkitab tidak menjelaskan hal itu. Marta melakukannya dengan baik. Dia mempersiapkannya sesuai dengan kemampuannya. Saudara, Tuhan pun berkata bahwa dia tidak pernah menuntut kita menyiapkan sesuatu yang tidak kita bisa siapkan. Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Tetapi ketika kita mau melakukannya, lakukan dengan apa yang ada pada kita. Dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Setiap jamuan yang kita lakukan, bagi setiap orang yang datang di rumah kita, saya mau katakan, Tuhan pasti memberkati kita. Tidak sia-sia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun itu, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan sampai standar yang paling bawah, paling rendah, yang semua manusia bisa lakukan. Apa itu? Dia katakan, secangkir air putih saja yang disiapkan bagi orang ini, karena dia manusia, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan juga, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita menjamu tamu, akhirnya kita hutang kiri kanan. Nah itu salah. Jamu dengan apa yang ada pada kita. Dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Kayak saya sering katakan, anak-anak di rumah, pokoknya nggak usah tanya-tanya saja. Ada tamu datang, siapkan saja. Mau minum, mau tidak, yang penting sudah siapkan.
Kalau mereka tidak minum, sudah tenang, Pak Gembala bisa minum. Iya. Tidak akan rugi, siapkan saja. Tidak ada kopi, tidak ada gula, saya bilang, ada air putih, siapkan air putih. Tapi selama ini Tuhan siapkan yang terbaik. Saudara, pelayanan-pelayanan seperti ini mungkin dalam pandangan manusia tertentu itu hal yang biasa. Mungkin bagi mereka tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Tapi saya mau katakan pelayanan-pelayanan yang dilihat manusia ini biasa ternyata mempengaruhi kehidupan kita, mau masuk surga atau mau ke neraka. Itu sangat mempengaruhi. Sehingga kita sebagai orang yang percaya, mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Marta ini, sesuatu yang baik. Tidak salah. Saudara, coba kita lihat bagaimana kalau kita ada suatu acara di rumah, tidak ada yang mau turun di dapur. Pusing juga, tidak ada yang mau menyiapkan. Itu perlu, itu penting. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Marta itu, dia tidak memperhitungkan masalah biaya, masalah berapa banyak yang harus dia korbankan, sebab dia mengerti bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36 itu jelas, segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Dan kita mau pakai untuk apa? Kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lewat apa? Kita melayani orang-orang yang datang ke tempat kita. Itu salah satunya, kita menggunakannya. Dan Alkitab berkata di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9, harta yang ada pada kita, tujuannya apa? Kita mau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau katakan, apa yang dilakukan oleh Marta itu sesuatu yang baik. Dia mau menyambut, memberi tumpangan bagi Yesus dan murid-muridnya. Kemudian dia mau menyiapkan makanan yang diperlukan, dibutuhkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Hal yang baik dan patut kita contohi. Namun ada yang salah dari pelayanan Marta. Kesalahan dari Marta itu ada di mana? Kesalahan dari Marta itu lewat penjelasan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat ketika Marta mengadu kepada Tuhan, maka di sanalah Yesus menyampaikan kesalahannya dalam pelayanan. Alkitab berkata bahwa Marta itu lewat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau khawatir, ternyata Marta melakukannya tidak sepenuh hati. Ada kekhawatiran. Jangan-jangan saya tidak diperhatikan oleh Tuhan, karena Maria yang dekat dengan Tuhan nanti hanya Maria yang dipuji. Apa yang saya buat, saya lakukan, nanti tidak dihargai. Kekhawatiran ini muncul, sehingga dia paksa Tuhan untuk suruh Maria untuk bantu dia. Saudara, kata kekhawatiran di sini, saya membacanya dia pakai kata merinau. Merinau itu seumpama seperti ini. Seseorang yang diikat dari tangan kakinya diikat dan diikatkan kepada kuda yang satu, kemudian tangan dan kakinya yang sebelah lagi diikatkan pada kuda yang lain. Kemudian kuda yang ada di kiri dan kanan itu berlari. Dan pada akhirnya dia terbelah dua. Saudara, kekhawatiran mendatangkan kerugian. Marta khawatir. Kekhawatiran tidak akan pernah mendatangkan apa-apa dalam kehidupan kita selain ketakutan dan kecemasan. Oleh karenanya, Tuhan Yesus selalu menasihatkan bagaimana agar supaya kehidupan kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran boleh saja datang menyerang kita, tapi kekhawatiran tidak boleh menguasai kita. Kita harus lawan kekhawatiran itu. Dengan apa? Dengan iman. Suatu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kita tidak lupa untuk menyiapkan waktu bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, engkau sibuk sekali. Tuhan butuh juga Marta untuk ada bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sibuk, saudara yang disayang Tuhan, tidak salah, kerja, enggak. Tapi waktu dengan Tuhan juga itu harus ada. Sangat sibuk. Tetapi saudara yang disayang Tuhan, dia ada waktu untuk Tuhan. Dia siapkan waktu. Dia tidak lupa dalam kesibukannya. Sama seperti kalau pegawai-pegawai di bank. Kalau dia jabatannya makin tinggi, makin lama pulang, tanggung jawabnya makin besar. Karena harus rampung dulu semua, baru dia bisa pulang. Saudara, tetapi
Tetapi saya mau katakan, dalam kesibukan apapun yang kita buat, yang kita lakukan, jangan pernah lupakan Tuhan. Harus siapkan waktu untuk kita membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa dan penyembahan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Sebab hubungan pribadi dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, itu juga akan mempengaruhi aktivitas nyata kita. Kalau kita lihat, saya seringkali menyampaikan hal ini. Contoh bagaimana Musa, Harun dan Hur berada di gunung. Mereka tidak melakukan peperangan. Yang berperang itu umat Israel. Tetapi kemenangan umat Israel ditentukan dari mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan. Selama Musa mengangkat tangan, umat Israel kuat dan umat Israel mengalami kemenangan. Jadi kita tidak bisa sepelekan apa yang dilakukan. Musa tidak berperang, Musa cuma diam. Tapi hubungannya dengan Tuhan itu menjadi penentu bagi umat Israel mengalami kemenangan. Ini hal yang luar biasa. Jadi mari kita yang ada, jangan pernah melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Agar supaya Tuhan menjadi penolong kita dalam berbagai aktivitas yang kita mau buat, kita mau kerjakan. Kemudian, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, Marta ini bersungut-sungut. Ini kesalahan yang ketiga dari Marta. Pelayanannya sudah baik, tetapi kesalahannya, dia bersungut-sungut. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan sesuatu itu dengan sungut-sungut. Firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15 bunyinya begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak melakukannya itu dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah meminta kita memberi dari apa yang tidak ada pada kita. Tidak pernah. Tujuannya apa? Supaya ketika kita memberi ada sukacita, karena itu ada pada kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kita memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Hanya lucu kan? Kalau kita seharusnya bisa memberi lebih daripada orang lain justru lebih daripada kita. Itu yang aneh. Itu yang tidak boleh. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memaksa kita memberi sesuatu yang tidak ada pada kita. Makanya ketika itu, lakukanlah itu dengan sukacita. Saudara, karena persungutan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, di sana dikatakan, dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Persungutan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Makanya Tuhan selalu menginginkan ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan itu dengan sukacita. Ingat firman Tuhan tadi, Paulus katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita buat dalam gereja, di luar gereja, di tempat kita pekerjaannya, kiranya ketiga hal kesalahan yang dilakukan oleh Marta ini, itu tidak ada pada kita, sehingga pelayanan yang kita buat di rumah kita, dimanapun kita lakukan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan bersyukur atas firman Tuhan. Saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan di saat ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil pemimpin pujian, singers mengangkat pujian, pujilah aku Tuhan. Mari kita umat-umat Tuhan yang ada dalam ruangan ini, yang ada di rumah masing-masing, mari kita mulai memeriksa hati kita. Kita buka hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Sambil kita mulai memeriksa hati kita masing-masing. Sudahkah pelayanan yang dilakukan oleh Marta kita lakukan dengan sepenuh hati? Ataukah terkadang kita masih khawatir? Ataukah kita lupa akan Tuhan? Ataukah kita sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini bersungguh-sungguh dalam melakukan semuanya itu? Mari buka hati kita, izinkan
Tuhan memeriksa hati kita, sambil terus angkat pujian ini. Aku cinta Tuhan tahu hati kita, sebab tidak ada yang tersembunyi dalam pandangannya. Kalau ada dari ketiga kesalahan maka yang kita lakukan dalam pelayanan kita, mari mintalah ampun kepada Tuhan, bereskan hidup kita, dan lakukanlah yang terbaik ke depan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami umat-umat-Mu akan menyembah Engkau. Suci kuduskan kami semua, layakan kami. Ampuni segala pelanggaran kami, kuasa kegelapan yang mau mengganggu baik kami dalam ruangan ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan luar darah Tuhan Yesus berkuasa, kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan yang raja, urai resmi kamu denai, urai resmi kamu denai, urai resmi kamu denai. Mari semua menyembah Dia. Kuralada basikaraladamu, yang sudah dapat bahasa menggunakan itu untuk menyembah Tuhan. Yang belum minta dengan sungguh-sungguh gunakan bahasa akal budimu. Kuralada balabala basikredibidikam prayalada basidibidibidina. Ya lalada balabala basikredibidibidikam prayalada bayasidibidibidilo. Ya lalada balabala batakaralada basikredibidikam prayalada. Ya lalada balabala basikaralada balabatakayalada basidibidila. Persembah Dia, Kuralada basadaraladamu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kuralada balabasikaraladamu, sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Kuridibikam tayalada basikredibidilo. Ya lalada basa, terus izinkan Roh Kudus berkarya di hatimu. Sikatatalada basikatatalada basikatatalada sikatakuliaralada basikatikiridibidinda sakatalada balabala basikidibidilo iharidibida sinatalada batiribidikatalada sikidibidibidila yalalada Jesus ayidibidilo yalalada sikatalada balabala basa. Ya Bapa yang baik,
Urai, kita tetap dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Syaralada balabasa, terus diberikan sembah ya balabasa. Rai diberikan ya balabasa. Syaralada balabasa diberikan ya balabasa. Sikat takaladamu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama kebaikan. Penyembahan selesai. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan satu pujian, janjimu ya dan amin. Janjimu ya dan amin ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat pertolongan-Mu sepanjang satu minggu. Dan saatnya Tuhan kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Biarlah lewat puji-pujian kami ya Tuhan boleh naik di hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum. Hamba-Mu ya Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan senantiasa kami boleh dikuatkan. Karena firman-Mu ya Tuhan adalah suluh dan pelita di dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah Tuhan hamba-Mu Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan.
Di mana saja melayani pekerjaanmu, Engkau pakai hamba-Mu lebih heran. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dan kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sumber pertolongan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik yang kami ada di tempat ini, baik yang di rumah-rumah Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh, oh Tuhan senantiasa boleh diberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Apapun ya Tuhan yang menjadi keperluan kami Tuhan, Engkau senantiasa siapkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami datang membawa segala Tuhan doa-doa kami kepadamu. Tuhan yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Baik di rumah-rumah, baik di rumah sakit Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang lain, anak sekolah minggu juga Tuhan. Di dalam oh Tuhan pendidikannya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan apa yang mereka cita-citakan boleh mereka capai ya Tuhan. Dan penuh dengan harapan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tutup bungkus Tuhan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik yang tinggal di pastori, bahkan yang oh Tuhan menaik kendaraan Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, memelihara. Tibakan kami di rumah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Segala program-program Tuhan Gereja Kristen Maranatha Rantepao Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan Tuhan. Dan apa yang menjadi Tuhan segala rencana Tuhan boleh oh Tuhan dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa juga buat pelayan-Mu ya Tuhan saat ini, bahkan sebentar Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan senantiasa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Lewat pelayanannya Tuhan boleh mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa yang ada di dalam surga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus pemerintah kami, baik dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berikan Tuhan kebijakan sehingga dalam oh Tuhan melaksanakan roda pemerintahan. Tuhan kami umat-umat-Mu Tuhan senantiasa boleh oh Tuhan bebas untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Tuhan segala ancaman kuasa kegelapan, ancaman sakit penyakit teristimewa Tuhan, virus ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tolak, kami perintahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hancurkan darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa pagari kami dengan api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan sepasukan malaikat-Mu menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh terhindar dari sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ampunkanlah ya Tuhan segala dosa kami ya Bapa. Ini doa seruan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Sejumlah kita bangkit berdiri. Kita akan pujian Tuhan yang bersama kami. Berjalan
dalam ibadah yang sudah kami lakukan di hari ini, dalam ibadah yang pertama untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan yang menjadi penolong bagi kami semua. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mari kekasih-kekasih Tuhan yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput para saleh-salehnya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maranatha. Sebagai informasi, ibadah kedua sebentar dimulai jam 10.